Sayang-sayangnya kamu sama cowok, sayanglah diri sendiri. Sayangnya cewek jangan dirusak. Yang ngomong tuh rasanya deh. Dulu. Cowok yang baik itu menjaga, bukan merusak. Kalau udah rusak, dia menikmati. Nah itu tuh, bener. Menurut apa kan? diperbaiki, bukan dirusak ya. Kalau dia mau, kalau dia minta. Gaskeun. Halo kawan-kawan semua Heavenista sekalian. Tutup pintunya. Gak ada nama sahabat surga dunia lagi. Pengejar surga gitu. Ya. Pemburu Tapi surga. jatuh kita masih tetap di dunia kita bersahabat, surga kita Temukan. Reunian. Karena apa? Karena satu dan lain hal gitu kan. Namanya diubah terlalu berat. Nama insecure dan banyak. Nah itu dong, malah jawab ya. Banyak dari teman-teman sekalian yang mempermasalahkan nama dan ada juga yang nanya kan, udah ganti aja namanya kenapa? Iya, sadar diri. Sadar diri dan kami ya merasa namanya tuh masih Kalian semua berat. suci, kami penuh dosa. Jadi di segmen kali ini kita menamainya ngobrol santuy di malam hari, tapi di sini Bahasa Inggrisnya night discussion. betul kan? Ngobrol santuy malam hari. Nah, enjoy the night. Bahasan kali ini berat enggak tapi enak. tercetus dari kawan kita namanya Pardo. Atau kodok. Jadi sekarang tuh timbul istilah baru di kalangan remaja seperti kita. Ya kita masih remaja ya? Remaja. Masih remaja. Sudah. Jadi timbul istilah-istilah baru yaitu 19. enggak 17 ya gitu. Tahun ini memang tahun 19 ya. Tahun 19. Memang tahun-tahun COVID-19. tahun-tahun yang ter-19 Iya, walaupun 2020 gitu iya. kan. Ter-19 gitu. Oh, Covid-nya COVID-19 kan, tapi di tahun 2020. Iya, Oh, 19. Ya, COVID-19. karena awalnya memang muncul bulan Desember kan. Atau ada yang mau masang togel? 19. 19 jadi gitu. Tapi apa gitu ya? Terlalu banyak istilah-istilah yang nggak dimengerti kalau yang timbul di tahun 2020 ini. Kayak misalnya di September orang ada mutation jadi September atau Oktober, Novembernya Bahaya. sifat dikit aja. Jangan coba-coba main api. Bahaya. Nggak maksud apa nih? Aku nggak maksud. Boga. Lupakan. Kan bisa ya. Nggak ngedit deh. Iya aku bodoh sekarang. Aku bodoh. Oke ya. Aku jadi ikan sekarang nih. Nggak paham apa yang bilang Glenn nih. Ya udah apapun maksud orang nih pokoknya gitulah. Jadi pembahasan kita tuh tentang 19 atau angka-angka yang munculan di tahun 2020 Ini ya. Menurut kau 19 itu apa? Langsung enak nggak ke 19. Enggak, menurut aku melet. Menurut kau 19 itu apa? Bergoyang. 19 bergoyang. Iya. 19. Hashtag 19 bergoyang. Kalau menurut pendapat aku pribadi ya, sebenarnya memang dari segi agama salah sih menurut aku. Tapi kalau misalnya di dalam hukum kita, kalau suka sama suka kan nggak masalah. But kenapa direkam? Tapi enggak apa juga lah. Ya orang punya privasi masing-masing kalau misalnya dia punya Fetish. kita bukan fetish aja. Ya, Maksudnya itu ya kan itu fetish kan. kita sebutlah sex tape kan, rekaman tentang seks gitu. Iya. Kan. Itu ya hak orang masing-masing juga dia mau. seks sekarang nih, 19 tuh. Itu sex tape dong.
bagi yang menemukannya ataupun yang menyebarkan gitu, maksudnya apa gitu, faedahnya dia mau menyebarkan tuh apa gitu. Mending dia punya sendiri kan untuk mungkin koleksi pribadi sendiri, gitu kan. bahan sendiri. Tapi itu bisa juga dari orang lain yang menyebarkan. Mungkin dia ada yang nggak senang. Mungkin bisa jadi juga, bisa jadi. Dan itu kenapa direkam dan kenapa disimpannya itu tidak tempat yang aman gitu. Mungkin aja kan ini Ya, si karena orang, direkam tuh kalau nggak ada bahan lagi itu kan ada bahannya. ya mana tahu Kayak kan. kawan ini kan ada juga ini. Oh, jadi kawan kita ada yang pernah nyimpan. Aku kan. Terus HP-nya hilang. HP-nya hilang terus panik dia. Aduh gimana, geng? Aduh galeri aman nggak ya? Galeri aman nggak ya? Siapa tuh? Aduh. Enggak Nggak tapi ada. kalau misalnya Ya gini, maksud aku aman nggak amannya itu kan hak masing-masing juga. Aman nggak amannya. Kalau misalnya HP-nya rusak, kecelup air dan error, ya mungkin error. Terus ini public figure, HP-nya error ataupun HP-nya hilang gitu kan, ditemukan terus di counter dibuka, wah ternyata ini punya orang tertentu, orang yang besar gitu kan. Nah di situ dan orang iseng dan yang pertama kali si biangnya ini yang nggak punya otak yang menyebarkan itu ya buat apa? Cuman untuk tren dia yang pertama kali nyoba, Kan bahkan bisa dia ada resiko apa kan, pidana kan, menyebarkan dia video menyebarkan. pornografi kan. dia membuat yang menyebar gitu kan. Menyebar Ya sampai maksud aku yang nyebar nih maksudnya apa? Dia tuh mau terlihat keren gitu. Apalagi kalau misalnya di tongkrongan kita gitu kan. Apalagi dia yang menyebarkan yang mengetahui pertama gitu. Ada link nih. Ya tapi kan ada kebanggaan sendiri kan. Dipuja-puja yang punya link tuh. Udah seperti raja kan, tapi Dicari kan? Ya setelah itu apa? Cuman dapat validasi dia bandar Dia sekarang tuh kan orang lebih nyari bandar video belajar. Enggak, kalau sekarang tuh kan lebih orang kayak nyari senang di awal, tenar di awal, enggak tahu efek sampingnya, enggak tahu efek belakangnya. Penting pertama nama dia naik di chat orang, gue aku mau. Dia enggak mungkin enggak terpikir sampai ke belakangnya dia bakal Ya kasus mana yang bandar video belajar bisa terkenal gitu. pas kita SD. Abang tukang bebek. Pengalaman ya. Iya ada dulu yang abang. Iya abang tuh. Tahu masih jualan deh. Bukan, Dulu abang- nyimpan berat, tapi enggak. Abang ada gitu kan. Di memorinya tuh Banyak isinya loh. video belajar semua. Sekarang di Buat pempek, Masih jualan abang tuh. buat pempek buka. tapi menarik sih yang tadi karena ada yang kayak Uza bilang itu karena dia orang kata kasarnya orang terkenal. Jadi gini, teman-teman di sini kan pada nonton kan nggak mungkin nggak Video belajar. video belajar. Jadi banyak di situ yang kayak orang-orang kayak video-video Indo yang banyak kok gitu. Cuman kenapa dia masih aman-aman aja? Berarti balik lagi. Kenapa Anda perlu belajar? Karena dia merupakan orang yang ternama gitu. Menurut aku sih gitu. Tapi balik lagi ya. Ini dia ngelakuinnya kapan yang tadi? Kalau misalnya dia udah pada saat dia masih suami istri, itu nggak boleh. Karena udah ada ikatan. Tapi kalau dia masih sama-sama single, it's okay. Tapi Kok kayak gitu malah terbalik bukannya? Enggak. nah, Kenapa? kayak gitu lah yang berlaku di Oh, undang-undang Aku Indonesia. nggak tahu hukum ya. Iya, hukum. Jadi kalau misalnya nih Benar. yang dikatakan zina itu jika Ada ikatan suami istri. jika si cowok atau cewek udah ada yang nikah salah satunya. Selingkuh Dengan maksudnya, orang lain. bukan sama suaminya. Selingkuh. Tetapi kalau mereka masih single, sama-sama single, dia berbuat, it's okay. Paling Sama suka. normal yang bilang. Dan terus yang kedua itu sih yang tadi balik lagi ke masalah yang merekam. Aku itu masih pertanyaan sih, sampai kepikiran untuk merekam gitu. Kita bertanya pada ahlinya, kok ngerekam itu gimana? Enggak malah kau pun punya banyak teman Iya, dan lingkungan bukan yang yang seperti mungkin itu. ada ilmu lah ya. Teman-teman Itu kau mungkin kenapa ada sih cerita harus gitu. direkam gitu. Kan bukan berarti kekal Iya. kan. Iya, sensasi Biasanya yang pernah aku kayak- baca ya. Pernah aku baca Yang pernah Aku riset. Artikel mana tuh Han yang ada pas itu? artikel aja mengenai itu. Oh, artikel siap. liar Pernah lah ya. artikel baca kenapa orang bisa ngerekam tuh. Yang pertama karena fetisnya. Ada kayak ibaratnya dia Kepuasan tersendiri. Nah, ya. kepuasan tersendiri.
dan itu jadikannya bahan sebagai pencapaiannya. Jika dia misalnya dia simpan nih kejadian 1A sama satu cewek, simpan itu di koleksinya. Nah, itu dijualnya lagi biasanya. Jadi ada malah sistem bisnisnya. bukan- Di sistem bisnisnya. Oh, jadi kayak dia bangga kalau aku pernah dia gitu. Iya, jadi ada sistem bisnisnya di mana ada punya grup-grup. Itu yang kita punya teman-teman kita semua lah, ibarat kita punya sosmed, Telegram, Nah, kalau- Twitter. Kalau pendapat aku mungkin ada sih fetish tertentu yang mungkin dia suka koleksi Iya. dari cek berbeda. Iya. Bisa jadi Dan bangga-bangganya. itu dimanfaatinnya dijual gitu saya. Tapi kalau dijual tuh nggak sampai pikir loh. Ya, Itu Mungkin yang pakai topeng-topeng tuh mungkin yang dijual. Ada yang memang dia khusus dia untuk pakai topeng. Topeng apa nih? iseng-iseng. Hah? Topeng kayak mana? makanya coba lah non VPN. Sebenarnya pakai topeng sekarang kan corona pakai masker aja. Lebih simpel lah. Iya. Mana nampak mata? Kok sampai jual, ada yang beli atau gimana? Ada pasar. Yang di kubur sama itu dia pintar anjir. Kayak dia ngejual celana bekas celana dalamnya dan laku 50 juta. Gila enggak? Ya ada penikmat. Iya ada. Makanya gitu. Orang kan berbeda-beda. Dari kayak gini aja lah, nggak usah dari itu kan sampai udah jauh kelainannya. Jadi kayak kita lah, antara kita aja. Selera Indo atau Jepang? Lebih real Indo kan? Lebih terasa Indo kan? Nah, karena kita Walaupun jelek. karena kita membayangkan terjadi dengan Kita. Nah, Nah, itu. Oh Jepang ya enak, bersih. Tahu itu memang buatan. Itu memang buatan. Kayak gitu jatuhnya. Kalau kayak oh bilang sampai jual kolor dalam itu udah jauh fetish yang udah tinggi lah. Aneh kan. Nah, kalau kita dari itu kan gitu aja. Kenapa kita bisa suka Indo? Karena kayak kita bisa ngebayangin dengan kita. Lebih real life lah ke kita. Tunggu, kita belum disclaimer dulu. Ya sebelumnya kan kami di sini cuman berpendapat dan itu Tidak nggak- menyinggung siapapun. tidak menyinggung siapapun, tidak bermaksud untuk siapa-siapa. Kami di sini hanya mengumumkan apa yang menurut kami terjadi di lingkungan sekarang ini gitu. Ya. Lingkungan warganet sekarang, apalagi yang lagi ramai di Twitter tentang Itu cuma 19 pendapat ini. dari kami ya. Ah, Tidak- Ekspresi kami ini. kami tidak menyudutkan kami tidak pihak manapun. mengatakan apa yang kami bilang ini benar dan kami tidak Mengatakan ini salah. membuat Anda untuk harus Percaya percaya sama sama. kami. Nah, ini cuma pendapat kami. Tapi memang iya sih tentang yang video tadi. Adalah teman aku tuh, memang dia nyampein ke aku nih, yo kayak gua berhasil nih kayak itu sama dia. Lu bacot anjing gitu kan, kayak ini videonya. Nopik hoak. Nah, gitu. Itu nongkrong di nongkrongan. Nopik hoak. Nggak percaya ya. Iya sih kayak anjing beneran gitu, kayak nggak nyangka kan, karena kita bener tadi itu mungkin di pikiran dia video biar percaya nih, jadi harus ada. beginiin. Ya. Tapi ada juga yang katanya ya untuk kenang-kenangan. Awalnya Awalnya kenang-kenangan. kenang-kenangan dan pas putus ya jam Tapi itu hubungan yang udah parah sih, toksiknya. ya udah ya maksud aku Tapi kenapa harus untuk mengancam gitu, ada juga sih Ya, sebenarnya bodoh di sekarang aku jarang sih dengar kayak gitu. Kalau kan dia sama itu pasti sering. Yang ngancam-ngancam. mungkin lingkungan ya. Banyak lah cewek berat. Apa ngomong itu? Ya aku diancam lah kayak gitu kan. Kok mau? Ya gimana lagi ya deh kan. Jadi jatuhnya diancam. Kalau sekarang udah jauh berkurang lah gitu. Mungkin Dan cuma pengetahuan penjelasan. orang soal hukum mungkin udah Udah lebih tahu hafal juga. ya. Dari YouTube bisa belajar hukum. dan rasaku cowok yang kayak gitu udah dikasih enak malah Ngancam. Ngancam. Padahal dia pemerannya gitu. Dan biasanya itu memang jelek sih. Cowok takut terbuang. takut nggak dapat yang baru gitu makanya kan. gitu. Makanya sampai ngancam Dasar lemah. Dasar lemah Payah. gitu. Tapi kalau aku sih pernah dengar istilah gini ya, lebih gampang ngajak yang udah pernah daripada yang belum, karena dia udah tahu enaknya. Itu bener nggak sih? Aku kan masih polos ini. Abang kita yang diam dari tadi. Abang ini kita apa kabar? ya. Jadi kan kayak ada istilah daripada kalian mengancam-ngancam tadi, kan ada istilah nih sekarang, lebih gampang ngajakin yang udah pernah. Kenapa gitu? Karena dia udah tahu enaknya. Itu gimana? Aku nggak pernah Enggak Nggak pernah sih. Tahu sih. Enggak, aku tanya langsung Kak dia itu gimana? Kok aku Iya, tuh? iya enggak, aku nanya sih. Itu bener ya kira-kira? Tergantung sih. Kadang gimana ya? Kadang ada orang yang udah pernah
tapi ya tetap jual mahal. Iya. Tergantung sih, Tergantung orang. tergantung orangnya. Mungkin iya. Yang udah pernah tuh presentasinya jauh lebih tinggi. Tapi kan nggak semuanya ada presentasi yang kecil. Mungkin lebih mudah tuh dalam arti ketika dia pengen ya udah tinggal coba. Kalau orang belum pernah kan untuk nyoba tuh kadang dia takut resikonya bla 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 gitu kan. Tapi kalau untuk orang yang udah pernah mungkin tinggal butuh kita buat dia nyaman sih kayak atau buat dia pengen lagi. Belajar emang Takut Belajar gitu. sama temen sebelah. Mungkin kalau yang belum pernah dia kan apa? Lebih takut nanti terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Lebih tapi, mikir tapi panjang. pil udah ada. Nggak perlu kan, tergantung sih. Setelannya. Enggak tahu, cuma ikut-ikut aja. Dari public figur dulu udah sering terjadi efeknya ngerusak nama dia sendiri. Tapi berkemungkinan nggak itu untuk promosi gitu atau itu malah modal? enggak sih, kalau aku bukan promosi enggak. Bisa jadi loh cuy, karena kan yang pengetahuan aku kayak misalnya infotainment kita nggak Iya. ngomong tentang 19 nih, agak keluar sedikit dari 19 itu kayak ada nih public figure, dia kayak jatuhnya membayar promosi ke infotainment kayak misalnya acara ini, acara itu, tau lah acara infotainment TV. Dan aku udah 2 tahun 3 tahun ini udah nggak nonton TV deh sebenarnya kan. Udah kita paling cuman ya nonton video IG, IG kan. Dia bayar infotainment untuk mengangkat namanya. Nah, bisa jadi kalau misalnya dengan kasus ini agent of chaos gitu, dia menjadikan kekacauan itu untuk sarana promosi dia. Bisa jadi kayak gitu kan? Bisa sih, cuman efeknya kan besar kali Iya. ya. Iya. Diskriminasi ke dia tuh besar kali loh. Kayak Mending dia buat masalah kayak buat misalnya drama lah, mending dia buat drama lamaran jatuh dari kapal, istri selingkuh. berpacaran dengan Ini. Settingan padahal semua. tapi ya berkaca lah sama kayak kasusnya mungkin yang terdahulu gitu, berkaca sama kasusnya Kasus senior ya. kasus seniornya yang ada apa itu kan udah ibarat senior dan udah ada putusannya kok gitu kan, udah putusan dan terbukti gitu kan di putusan itu. Kalau misalnya untuk menaikkan nama itu kan terlalu beresiko. Ini karena dia nanti kena pasalnya berlapis, kelalaian iya, terus di ITE juga. Iya mana tahu Sempat dia sama orang yang udah menikah kena lagi. lagi. Iya, ini kan mana tahu. Ini masalah ini nggak apa, tiba-tiba udah 2 tahun setelah terjadi baru naik masalahnya. Kenapa nggak dimanfaatkan gitu? Ya mungkin kan kita ngomong-ngomong Mungkin ada orang yang memang terjadi. gila popularitas ya. Tapi tetap aja kalau itu menyangkut diri sendiri kan ngeri kali. Kalau orang lain mungkin iya kan. Ini diri sendiri loh. Gen Indonesia jelek aja viral. Buat tukang galon aja bisa. Justru kadang kita miris sih, prestasi di Indonesia sulit buat viral gitu kan. iya, orang kita buat suatu karya aja kadang dijudge, Bahkan ditolak negara sendiri, yang kayak mobil listrik, Iya. bahkan Malaysia yang lirik gitu kan, kadang prihatin sih. Tetapi kalau yang kayak gitu tuh bertahan cuma sebentar, kecuali orang-orang yang pintar. Contoh kayak si Aku bukan boneka. kalau itu pintar deh, rasa deh. Dia tuh pintar. Dia tuh kayak Enggak ah. Pandai. dia tuh pintar itu karena menurut aku kayak Makin dibuatnya orang benci. makin gitu. dibuatnya orang kayak gitu. Dia tahu dia kayak gitu, dia sadar Makin dia kayak gitu. dibuat-buatnya. Jadi makin dibuat-buatnya dan itu ladang duit bagi dia. Salah ngambil jalan juga. Tapi Enggak sama kayak ini yang odading. ya udah ding. Oke dia kesannya bercandaan. Ya, tapi itu jadi. Jadi kelewatan kan. Kan enggak pintar kan. Itu kayak nggak tahu batas sih, Nah. nggak bisa mengendalikan di mana. Dan aku ngelihat itu ya, kalau aku boleh berpendapat ke apa ya namanya, terlalu terkejut dengan hype yang Iya. ada gitu dan dia kayak lebih nggak sopan aku. Tapi aku berpandang terbalik. Aku punya kayak spekulasi sendiri, kayak aku malah kayak pro sendiri dia sih. Maksudnya gini. Dia ngelawak
Karena apa? Karena bukan dibuat-buat dia kan. Dia buat, dia kayak buat ngerekam sendiri. Terus ya udah kayak yang dia viral, terus pihak TV manggil dia. Dan karena dia nggak belajar di attitude, ini yang aku tahu kayak misalnya kayak di stand up tuh kan mereka ada belajar bridging gimana, mereka belajar tentang ini gimana. Iya. Dengan dia yang nggak ada belajar sama sekali, terus TV ngambil, sedangkan di TV banyak aturan-aturan yang gimana-gimana, ya mungkin di tongkrongan dia itu masih standar, tetapi pas di TV itu udah yang kelewatan gitu. Dan aku tipe yang maksudnya masih mendukung kalau masalah danding ya, masih mendukung. Dulu tuh sering kok gitu kok sekarang langsung jadi masalah ke dia. Dan yang dia yang ngebercandainya Objeknya sih. Iya. Senior. Lebih tua. Dari yang ditengok dulu lah. Sering kali siapapun yang pasti gitu kan. Pasti sering kali. Iya sih rata-rata sini. Rata-rata pasti kayak Siapa gitu, yang botak senior. tuh? Iya. Nanti dicandain sama si Dede. Dede kan masih baru. baru. Jadi dicandain. Lebih ke expose ya. Nah. Kalau dulu mungkin cuma TV aja gitu ah. Oh iya. Sekarang lebih ke expose netizen. Di TV nggak bisa komentar orang, nggak bisa klik komentar. Sekarang di YouTube, di IG bisa langsung komentar kan, langsung ngejat itu sih. Kalau aku itu sih pendapat aku. Dulu nggak bisa sih. Dan TV sekarang di YouTube ada, di Iya. Instagram ada, sudah menjajah di berbagai platform. Kasihan. Aku baca berita Sule sampai jumpa dia di pinggir jalan. Oke. Maaf tadi ada kendala teknis. Jadi ya gitulah, mungkin udah terlalu panjang juga pembahasannya untuk kalian. Mungkin bagi cewek-cewek jangan sampai lah ya. Jejak digital itu apa Kak? Jejak digital jahat. Jahat. Sama Dan kita jahat mungkin. permanen dan itu nggak bakal bisa kehapus gitu lah. Iya. Ya, Iya. cewek. Sesayang-sayangnya kamu sama cowok, sayanglah diri sendiri. Itu yang lebih penting. Buat cowok-cowok juga sayangi cewek, jangan dirusak. Yang ngomong tuh rasanya deh. Tunggu dulu. Cowok yang baik itu cowok yang baik itu menjaga bukan merusak. Kalau Tapi kok udah rusak? menikmati. Nah itu tuh, bener. Muncul apa kan? Terus diperbaiki, bukan dirusak ya. Kalau dianya mau, kalau dia minta, Gaskeun. Karena itu tidak kebutuhan lelaki saja. iya, itu kebutuhan. Namanya makhluk sosial. Banyak yang mau kita gini. Ya, itu sekian dari kami. Disclaimer sekali lagi. Ambil positifnya, Ambil positifnya. negatif. Kalau misalnya baik menurut kalian ya udah ambil baiknya aja. Ini real dan pure pendapat kami tentang suatu hal. Jangan dipercayai. Dan buat yang penasaran nih, kan di IG sekarang banyak nih cewek-cewek yang penasaran. Cowok tuh nongkrong mulu tiap hari deh. Pembahasannya apa? Nih dah, di sini kami kasih tahu ya, dari jam pertama, jam kedua sampai 6 jam seterusnya. Dan tiap hari ada aja pokoknya. Karena Ngalir aja. karena setiap pembahasan malam cowok itu selalu ada kejutan-kejutan menarik di dalamnya.